Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nurut Taufik SPDMM selaku pengawas binaan SD Negeri Jabahan 1. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jabahan 1 Bapak Murdianto dan Ibu Kepala TK PGRI Jabahan, dan juga yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Jabahan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkah rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih bisa berkumpul, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menghadiri satu agenda yakni IHT Infus Training, program sekolah penggerak. Selawat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan pembacaan Ummul Furqan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah bi syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wasallam. Yang kami hormati Bapak Nurut Taufik SPDMM selaku pengawas pembina SDN Jabahan 1, yang saya hormati Kepala TK PGRI Jabahan, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru semuanya yang sangat saya banggakan. Pada pagi hari ini tidak salah dan tidak luput kita ucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul bersama di acara in-house training kurikulum sekolah penggerak SDN Jabahan 1 sebagai tindak lanjut daripada keikutsertaan SDN Jabahan 1 pada program sekolah penggerak. Tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu guru untuk yang ketiga kalinya ketemu dengan Bapak Nurut Taufik, pengawas kita yang baru. Beliau dimanding hanya dua sekolah, yaitu Jabahan 1 dan Gunung Kasengan. Jadi yang lainnya dimandingnya ada 4 pengawas. Mungkin Bapak sekaligus nanti memperkenalan, sekaligus membuka dan melanjutkan ke materi. Bapak yang saya hormati, ini baru saya kenalkan sekolah ini. Kelas ini kemarin baru kita punya gagasan menjadi kelas sejarah, dalam arti meja yang dipakai ini adalah meja peninggalan zaman Belanda. Jadi
masih kuno-kuno, jadi inginnya sekolah ini kelas ini punya kelas sejarah. Tapi walaupun sudah tidak ori lagi karena sudah ada modifikasian, tapi ini tinggalan yang tersisa. Jadi dari meja-meja kita kumpulkan, kita jadikan kelas sejarah di kelas 6. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Pengawas untuk membuka acara ini, sekaligus melanjutkan pada materi konsep Merdeka Belajar. Jadi apa nanti Merdeka Belajar? Bapak Pengawas ini sudah pengalamannya luar biasa, walaupun pernah kemana-mana, sudah tingkatnya sudah studi banding kemana-mana, sehingga mungkin Bapak akan memberikan penjelasan ataupun pengarahan pada kami semuanya. Tidak panjang lebar, semoga acara ini dapat berjalan lancar dengan baik. Dan mohon maaf kalau dalam penyambutan dan semuanya yang kami lakukan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Cobaan 1, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala TK PGRI Cobaan, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang semuanya hebat-hebatnya SD Cobaan. Ada yang dari TK yang ikut, gurunya tidak ada, hanya kepalanya saja. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka menguatkan kompetensi kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keadaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya ini amat turun lebih ke kauk ya. Saya tidak ada di konsep pembukaan, tapi baik sebenarnya ini akan ada Pak Kadis. Mudah-mudahan Pak Kadis nanti hadir memberi sedikit penguatan kepada kita. Bapak Ibu, sebagai sambutan awal saya ingin menyampaikan apa sih yang melatar belakangi munculnya kurikulum Merdeka. 2 tahun bangsa Indonesia itu dilanda oleh pandemi COVID. Secara umum sedunia, tidak hanya Indonesia, kemampuan kompetensi anak total mengalami kemunduran. Jadi ada istilah learning loss, ya, hilangnya pembelajaran. Nah, sekolah-sekolah di seluruh dunia itu mengantisipasi. Kalau sekolah-sekolah yang memang sudah maju, saya pernah ke Yogyakarta itu jalan-jalan, ketemu dengan ibu-ibu sepuh. Ini cerita sedikitnya. Ini kan saya pembukaan ya, bukan materi masih. Saya ketemu dengan ibu-ibu sepuh, usianya sudah di atas 60 tahun. 3 atau 4 orang. Tahun 89 saya ke Jogja itu. Kemudian ketemu kami, ibu-ibu itu sepertinya sudah tahu karakter orang.
langsung menebak kami setemanan itu, bapak, ibu, ini pasti guru. Coba kalau kita di Indonesia, tidak tahu ya, pakai dengan guru, tegeng sape, bila kompol, tidak bisa dibedakan mana guru, mana. Nah, apa artinya? Mereka itu mendalami betul pekerjaan yang dia miliki. Jadi dia langsung bisa nebak. Ini guru pasti. Karena dia bisa berbahasa Indonesia. Kemudian orang itu bertanya. Enak ya, bukan bertanya, mengomentari. Enak guru di Indonesia. Kenapa ibu enak? Kami bertanya. Guru di Indonesia itu setelah diangkat langsung digaji terus sampai pensiun. Kompetensinya maksimal, tidak maksimal, bolos, rajin, sama saja sampai pensiun, kata beliau. Lalu kami tanya, bagaimana kalau di Belanda, ibu-ibu? Di Belanda itu kami dikontrak. Ada yang P3K di sini? Ada ya? Nah, kira-kira seperti itu. Di Belanda itu guru itu dikontrak. Kontraknya tidak lama. Kalau P3K kan 5 tahun ya. Kalau di Belanda itu kontraknya 3 tahun. Setelah selesai kontrak, maka mereka dibiayai oleh pemerintah untuk melakukan studi banding ke negara lain. Nah, studi banding. Kemudian dari studi banding itu ketika dia kembali, dia presentasikan studi bandingnya itu ke pemerintah. Nah, ini uniknya, bukan uniknya, ini seleksi kompetensi yang hebat. Ketika hasil studi bandingnya itu tidak memenuhi syarat terhadap peningkatan mutu pendidikan di negara itu, maka tertolak. Orang itu tidak bisa menjadi guru lagi. Nah, ketika tertolak, maka yang bersangkutan kalau mau jadi guru lagi harus melakukan studi banding ulang ke negara lain dengan kos sendiri, dengan biaya sendiri. Waalaikumsalam. Oh, ke TV. Telepon balik tayang kak. Tina saya kecil pas terus sampean yang buka. Oh, sampean ngisi acara ya, Tina ngisi acaranya. Uji ngisi acaranya. Ini saya yang buka. Ya, kita lanjut ya. Orang sibuk. Nah, saya lanjutkan. Nah, dia disuruh kalau ingin jadi guru lagi, maka dia harus melakukan studi banding lagi ke luar negeri, bukan di negaranya, ke luar negeri dengan biaya sendiri, bukan dibiayai pemerintah. Makanya pendidikan di Belanda itu termasuk negara yang punya kualitas kurikulum yang bagus. Salah satu contoh ada, saya kemarin tahun 2008 dan 2012 saya mengikuti sebenarnya berjenjang pelatihan di Yogyakarta. Ada namanya pendidikan matematika realistik. Itu mengadopsi punyanya Belanda. Di Belanda 60 tahun konsep pendidikan real matematik itu sudah diterapkan 60 tahun, tidak berubah. Karena konsep itu tetap update, up to date untuk dilakukan di negara itu. Nah, Indonesia ada bahasa ganti pimpinan, ganti kebijakan, ganti pimpinan, ganti kurikulum. Nah, ini yang harus diubah image kita tentang kalimat itu. Sebenarnya saya terangkan kepada teman-teman, kurikulum itu memang diberlakukannya itu 10 tahun. Saya mengikuti kurikulum itu, tahu kurikulum pertama kali itu tahun 63. Tahun 63.
saya belum lahir. Kemudian berganti tahun 74. Setiap separuh perjalanan kurikulum itu ada evaluasi. Maka 79 ada evaluasi kurikulum. Kemudian muncul 84 setelah 10 tahun kurikulum berganti menjadi kurikulum 84. Separuh perjalanan ada evaluasi, muncul namanya suplemen tahun 89. Ini saya cerita tentang kurikulum biar di benak Bapak Ibu tidak ada image negatif tentang kurikulum itu. Sabun ganti menteri ganti kurikulum. Memang kesannya seperti itu. Tetapi kurikulum harus begitu. 89 ada suplemen. 94 ada kurikulum 94. 99 muncul CBSA. Ingat CBSA. Cara belajar siswa aktif. Diplesetkan cicilan baju seragam abu-abu dulu. Seragamnya guru abu-abu, bayar beli dulu. Diplesetkan ya. Kemudian muncul kurikulum setelah 94 2004 KBK. Ya. 2004 KBK. Kemudian 2009 ada perbaikan, kemudian 2014 muncul KTSP K13. Nah sekarang sudah waktunya kurikulum itu bukan berubah, tetapi disempurnakan. Ya berubah Pak. Saya beri contoh. Dulu istilah di kurikulum itu namanya tujuan instruksional umum. Ya, itu namanya yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah secara nasional. Kemudian tujuan instruksional khusus. Ini Pak Supandion ini teman saya, Kak Capo ini, dulu praktek mengajar dengan saya. Sekarang, kemudian berubah ke standar kompetensi. Kemudian kompetensi dasar. Kemudian berubah istilah lagi. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Sekarang berubah lagi menjadi capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran sama Bapak Ibu. Capaian pembelajaran itu adalah KIKD yang disatukan menjadi sebuah deskripsi yang harus dimiliki oleh siswa berdasarkan fasenya, fase usia, fase kelas. Alur tujuan pembelajaran sama dengan silabus, modul ajar sama dengan RPP. Kita nak berak bahasa. Makanya benak kita jangan terlalu takut dengan perubahan paradigma kurikulum itu. Sama. Jangan sampai konsep yang sudah Bapak Ibu punya di otak kita, melekat di pikiran kita, hilang begitu saja, dihilangkan. Sekarang kurikulum baru, semuanya baru, harus baru. Ini dibuang, jangan dibuang, ya. Dipakai, tetap dipakai. Karena yang berubah hanya istilahnya dan pola penerapannya, Bapak Ibu, ya. Itu saja. Kemudian yang terakhir sebagai sambutan saya, ya sebenarnya Bapak Ibu kurikulum Merdeka itu mengadopsi dari tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Dengan kesuksesannya dia membuka lembaga pembelajaran yang namanya Taman Siswa. Sekolah Taman Siswa itu tidak pernah mengajari anak duduk di kelas. Tidak pernah. Ya duduk di kelas. Tapi tidak pernah pas laju celi dengan materi. Tidak pernah. Taman Siswa itu adalah sekolah yang menyenangkan. Sehingga karakter itu diletakkan di depan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan semboyannya adalah, ingat semboyannya Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu. Nah,
In ngarso suntulodo, in madyo mangun karso tuturi handayani. Sebenarnya semboyannya Ki Hajar itu Bapak Ibu hanya tutwuri handayani. Makanya tutwuri handayani yang dipakai. Tidak ada in ngarso itu dipakai. Siapa yang mencetuskan istilah in ngarso suntulodo, in madyo mangun karso? Itu perguruan taman siswa. Setelah Ki Hajar Dewantoro itu tidak ada. Kenapa? Karena ingat Suntulodo ing madya mangur karso itu sebenarnya sudah tercakup di tuturi handayani. Saya beri ilustrasi. Ibarat seseorang menggembala itik, ya, menggembala kambing, maka penggembalanya itu di belakang, ya kan? Di belakang. Dihalau. Tapi ketika sesuatu terjadi di tengah-tengah, maka dia ke tengah. Nah, fungsinya ing madya mangun karso itulah dia di tengah. Ketika terjadi permasalahan di depan, misalnya mau nyebrang dan lain sebagainya, itu, maka penggembalanya ke depan. Itu muncul ing madya mangun karso. Sebenarnya istilah yang dimunculkan Ki Hajar Dewantoro itu hanya tutwuri handayani. Ing madya mangun karso, ing madya suntulodo, ing karso suntulodo, ing madya mangun karso itu tambahan dari perkumpulan Ki Hajar Dewantoro. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya berharap SDN cobaan ini hanya segelintir dari sekolah yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Bagaimana dengan TK? Sama Bapak Ibu ya, TK itu sama pola pembelajarannya. Artinya pemerintah ingin memberi kemerdekaan pada siswa belajar, memberi kemerdekaan pada guru mengajar. Makna merdeka bukan asal-asalan. Jangan kasus CBSA dijadikan plesetan seperti tadi itu. CBSA apa? Cijilan baju seragam bagus. Ada lagi ya. Pokoknya muridnya gurunya nyantai gitu. Nah, pokoknya seperti itu. Artinya di merdeka itu sama dengan kaidah agama kita, ya. Manusia adalah makhluk yang sempurna, ya. Diciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Tapi makna sempurna itu dalam keterbatasan. Ada aturan-aturan yang harus diikuti. Kalau melebihi dari aturan, maka itu dikatakan tidak sempurna. Bodoh orang terlalu soleh misalnya, sampai tak mandi, ya, terlalu zuhud misalnya, itu sudah di luar dari sempurna namanya. Bodoh orang tak apujang, itu di luar dari sempurna. Sempurna itu ketika ia mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Itu mungkin pesan akhir sebagai pembuka dari saya. Selamat mengikuti kegiatan IHT, in-house training. Saya beri sedikit gambaran. Kata in-house training itu in-house itu rumah, ya. Training itu pelatihan, penelitian di rumahnya sendiri. Kalau bahasa sederhananya, pelatihan di lokal sendiri, pesertanya orang sendiri, mestinya narasumbernya orang lokal. Ini Ki Gonceng Cium, gonceng saya itu bukan in-house sebenarnya. Kalau in-house semuanya, sarprasnya dari dalam, pesertanya dari dalam, keangkaannya dari dalam, narasumbernya dari dalam. Tetapi tidak apa-apa. Jadi ada perbedaan mazhab kalau di agama itu. Ada yang menyatakan bahwa kalau in-house itu semuanya dari dalam. Tidak ada orang luar yang boleh ikut. Tetapi ada juga narasumber bisa dari luar. Ini mungkin akhir dari sambutan saya. Mewakili siapa ini saya, Pak?
mewakili yang diwakilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti training Bapak Ibu. Saya salut dengan cobaan 1 karena jadwalnya full sampai sore. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemauan yang kuat untuk berubah sehingga SDN CBN ke depan akan menjadi sekolah-sekolah yang kompetitif dengan sekolah-sekolah yang lain sehingga bisa mengubah visi, misi dan tujuan sekolahnya dari bersaing di akademik menjadi unggul pada akhirnya dan menjadi bagian dari pencetak generasi-generasi emas yang akan kita dapatkan pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Terima kasih, mohon maaf. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, IHT Sekolah Guru Penggerak Angkatan 2 di SDN CBN 1 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terima kasih Bapak Pengawas SDN Jabat 1 yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Jabat 1 beserta seluruh jajarannya. Sebelumnya kami mohon izin, suara saya memang seperti Intarlina salah-salah basah. Yang saya hormati komite ada ya, mewakili komite ada kan ya? Komitenya berapa? Komite tadi undang rumah sendiri, bangun sendiri, merdeka sendiri. Ya. Jadi dispersepsi ini tadi Pak Kadis WA dibuka Bu Umi, nanti Pak Kabitno datang ke sini. Makanya saya keber berusaha mulai di sana mulai dibuka lalangon langsung ke sini. Alhamdulillah Pak Taufik datang lebih dahulu. Saya agak trauma lelere. Ya, lelere jalan pernah terjadi sesuatu. Jadi cuma cenggelak sekejap, barokallah. Ternyata ini tempat saya yang punya cerita. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya masih punya suara. Kalau kemarin sekarang alhamdulillah, mungkin doanya Bapak Ibu SDN Jabar ini mendoakan mudah-mudahan saya bisa ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Semuanya ini adalah ridha Allah sehingga kita diberi kesehatan. Mudah-mudahan kedepannya tambah sehat, barokah, manfaat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami melihat jadwalnya, memang saya bersyukur ada teman guru yang paham terkait dengan sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu adalah kata kuncinya adalah memang evaluasi kurikulum yang sebelumnya sudah dilakukan, katanya teman-teman gak nyaman. Berikutnya dievaluasi lagi, kok kayaknya lebih fokus kepada siswa yang ini. Jadi kita betul tidak usah merasa terbebani. Jadi salam bahagia. Kalau saya bilang salam bahagia, salam ya, karena ini harus bahagia. Mohon maaf, kami memang mensosialisasikan atau mengkampanyekan platform Merdeka Belajar. Eman-eman di sini saya tidak dekat dengan CGP. Jadi di kementerian
tolong fasilitator dapat mengkampanyekan platform Merdeka Belajar. Apa? Merdeka Mengajar. Ya, di sini belajar. Saya menghadapi calon guru penggerak yang nanti menggerakkan semuanya, mulai dari ibda binafsi, dari tergerak, bergerak, akhirnya bisa menggerakkan. Ya, kalau saya tidak mau teoritis, tapi yang dipahami langsung bisa dikerjakan. Nanti teoritisnya saya pakai ini. Jadi Bapak dan Ibu kata kuncinya adalah semangat. Semangat sehat, semangat berbuat, semangat untuk menghasilkan. Sebab orang yang bahagia itu bukan yang banyak hartanya, belum tentu. Banyak mobilnya, belum tentu. Lanjut, selesaikan ya Pak ya. 1, 2, 3. Ini ngiras olahraga. B, 1, 2, 3 ya. C, 1. Nah sekarang jadi belum 2, 3 C, kemudian A lagi ya.